我本该护你周全的。说给你们。成帝起源，先看看再说。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-528. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 527. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Kulodao berhadapan dengan tetua mesum ini. Seberapa keras pun dirinya melawan, Kulodao dengan mudah mengatasinya, bahkan sampai-sampai membuat tetua ini tertekan. Sedangkan dua muridnya telah bangkit dan berencana untuk menyerang Kinchan. Tapi itu semua adalah keputusan yang salah sebab para serangga Kinchan telah datang. Mereka langsung saja melahap kedua pria ini tanpa menyisakan apapun selain dua cincin mereka saja. Yang mana pertarungan masihlah terus berlangsung. Tetua ini sadar betul jika terus seperti ini, maka yang ada malah dirinya yang akan meninggoy. Maka karena itulah dia pun berencana untuk menyerang Kinchan. Para serangga mencoba untuk menahannya, tapi tetua ini berhasil melepaskan diri berkat senjata yang dia miliki. Hanya saja ketika hendak kembali menyerang, Kinchan langsung saja melancarkan serangan dan membuat tetua ini tidak bisa berbuat apapun lagi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang Kinchan arahkan kepadanya sama sekali tidaklah mampu ditahan oleh tetua tersebut. Bahkan dirinya harus terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, serangan lanjutan kembali Kinchan lancarkan. Pedang-pedangnya itu tidaklah mampu ditahan oleh tetua tersebut. Alhasil semua pedang ini menusuk tubuhnya. Kemarahan Kinchan tidak berhenti sampai di situ saja, karena dia akan menghabisi tetua tersebut dengan cara menyakitkan. Tetua ini tidaklah berdiam diri saja, yang mana ia mencoba untuk melancarkan serangan dengan harta miliknya. Tapi tentu saja ini bukanlah apa-apa bagi Kinchan. Ia dengan mudah mementalkan hartanya dan juga kembali menyerang tetua tersebut. Dengan begini maka sudah jelas kalau tetua ini hanya tinggal menunggu ajalnya saja. Kehebatan Kinchan telah membuatnya ketakutan, jadi dia pun memohon untuk diampuni. Demi nyawanya, tetua ini berjanji untuk memberikan semua harta yang dia miliki. Tapi Kinchan tidaklah sudi karena nasib tetua ini akan dirinya serahkan kepada Kulodao. Jadi apapun yang terjadi, semua itu tergantung pada keputusan Kulodao. Ia menjadi senang karena bisa menghabisi orang yang telah melukai kakak iparnya dengan tangannya sendiri. Hanya dalam satu kali serangan saja, tetua itu pun dibuat meninggoy. Selain itu, Kulodao juga menyerap inti jiwa yang dia miliki. Sedangkan untuk cincin penyimpanannya akan dia berikan kepada Kinchan. Di sini Kinchan mulai mengarahkan pandangannya kepada Qiansu, dan keromantisan mereka disaksikan oleh Kulodao. Kinchan meminta maaf karena datang di waktu yang terlambat. Tapi dia sudah membayar kesalahannya dengan menghabisi orang-orang yang telah berani menyentuhnya. Qiansu yang sepertinya masih trauma mulai sedih, karena dia itu sama sekali tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Ia pun memeluk Kinchan untuk bisa menenangkan hatinya. Kulodao pun menangis melihat hal tersebut. Bagi Kinchan, ia telah mengingkari janjinya yang akan selalu melindungi Qiansu. Namun Qiansu itu tetap jatuh ke dalam perangkap seperti ini yang membuat Kinchan merasa begitu bersalah. Ia berjanji kalau kedepannya hal ini tidak akan pernah terulang kembali. Dia akan selalu melindunginya dimanapun Qiansu berada. Kinchan dan Qiansu pun saling memandang satu sama lain.
Sedangkan Xiaoho dan Xiaoyu penasaran apa yang sedang Kelodao lakukan, karena sejak tadi dia itu hanya senyum-senyum saja. Kelodao meminta mereka untuk menyingkir karena dua serangga kecil seperti mereka tidak dapat mengerti mengenai keromantisan yang ada di depannya. Perkataan Kelodao telah membuat mereka kesal dan akan memberikan hukuman kepadanya. 我不会再让你受到伤害，我本该护你周全。 Pada akhirnya, Qiansu sadar kalau mereka telah diperhatikan, dan ini tentu saja membuatnya merasa begitu malu. Qingchen paham dan akan kembali memulai perjalanan. Tidak lupa Kelodao juga dirinya simpan. Sedangkan Xiaoho dan Xiaoyu akan tetap berada di luar. Di tengah perjalanan itu, Qiansu teruslah memandangi kekasihnya. Sampai Qingchen pun bertanya mengenai para pria berjubah hitam. Apakah Qiansu mengenali mereka? Qiansu tahu Qingchen sedang membicarakan seseorang dari balai penegak hukumnya. Hanya saja Qiansu tidak terlalu begitu tahu mengenai asal-usul dari para pria berjubah hitam, karena kelompok tersebut sangatlah misterius. Selain itu, mereka juga hanya bergabung untuk sementara waktu dengan balai penegak hukum, hanya untuk bisa memasuki tempat tersebut. Namun Qiansu juga tahu kalau yang membawa mereka kemari adalah sosok Cici Yahudi dari istana Piao Miao. Qingchen sudah menduga ini pasti berkaitan dengan istana Piao Miao. Jadi kemungkinan besar kelompok berjubah hitam juga memiliki hubungan dengan Sang Guan Xier. Perjalanan pun terus mereka lakukan, sedangkan Xiaoyu tengah menyerap kekuatan spiritual yang ada di sana. Begitu pula dengan Xiaoho. Para serangga ini setelah menikmati tempat tersebut. Meskipun berada di luar, tapi kelompok serangga masihlah mengikuti Qingchen. Kembali lagi kepada Qingchen dan Qiansu. Mereka berhenti karena merasakan adanya kekuatan spiritual yang melimpah pada tempat tersebut. Pada akhirnya mereka pun berhenti. Qingchen begitu terpukau dengan tempat ini. Ia pun berpikir apakah ini yang dimaksud oleh kucing gemoy mengenai besarnya peluang mereka untuk mencapai ranah Martial Emperor pada tempat tersebut. Sesaat kemudian para serangga pun datang menghampiri Qingchen sambil memberitahunya kalau mereka telah merasakan adanya napas harta karun khusus. Jadi Xiaoho dan Xiaoyu pun mengajak tuannya untuk melihat hal tersebut. Mereka pun segera pergi ke arah yang ditunjukkan oleh para serangga. Tapi ketika tiba di tempat tersebut, tidak ada satupun tanaman yang bisa mereka lihat. Jadi Qiansu berpikir kalau tempat ini tidaklah istimewa. Namun Qingchen yang memiliki penglihatan khusus bisa merasakan sesuatu. Jadi mereka pun akan berkeliling dulu. Sedangkan Xiaoho dan Xiaoyu bisa merasakannya dengan jelas. Pada akhirnya Qiansu pun dibuat terkejut dan apa yang ada di depannya. Karena ada semacam asap hitam pekat yang menyebabkan harta rahasia tersebut tidak bisa dirasakan. Jadi tidak heran mengapa Qiansu tidak mau merasakan apapun pada tempat tersebut. Sedangkan para serangga memiliki indera yang lebih sensitif. Jadi mereka bisa tahu di balik asap hitam ini terdapat hal yang luar biasa. Mereka pun memakan semua itu dan menunjukkan sebuah cahaya yang begitu terang, sampai-sampai membuat Qingchen terkejut. Sepertinya dia mengenali harta di hadapannya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episode yang ini pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan dan pria misterius yang sepertinya keluar dari tempat tersebut. Entah apa yang terjadi karena Xiaoyu dan Xiaoho menjadi kesal kepada pria ini. Sedangkan dia yang tidak mau terlibat dalam masalah memilih untuk pergi melarikan diri. Tentu sebagai bawahan dari Qingchen, Xiaoyu tidak akan membiarkan pria ini lari begitu saja. Ia pun mengejarnya dan meminta Xiaoho untuk membawa tuan mereka ke dalam harta tersebut. Qingchen pun pusing sendiri karena dia sama sekali tidaklah memberikan perintah kepada mereka. Namun para serangganya malah bertindak seperti itu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.